Prabowo Subianto unggul di kalangan masyarakat Jawa Timur dan menyalip nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah endorsement dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terekam dalam survei terbaru lembaga Surabaya Research Syndicate atau SRS periode 16 hingga 26 Maret 2023. Secara umum survei ini digelar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan melibatkan 1.200 responden. Peneliti Edwin Abdul menjelaskan hasil survei tersebut menunjukkan persaingan elektabilitas Capres masih didominasi 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Yusron Naufal, reporter Surya. Silakan laporan Anda, rekan Yusron Naufal. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners. Jadi lembaga survei Surabaya Research Syndicate atau SRS belum lama ini menggelar survei terkait elektabilitas menjelang pemilu 2024, tepatnya pada periode 16 sampai 26 Maret 2023, yang secara umum survei ini digelar di 2 provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan melibatkan 1.200 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dalam survei kali ini adalah dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Salah satu hasil atau salah satu temuan yang didapat dalam survei ini adalah elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jawa Timur saat ini unggul dan bahkan menyalip nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga punya peluang untuk maju di Pilpres 2024. Peneliti SRS Edwin Abdul dalam paparan rilisnya menjelaskan bahwa secara umum pada bursa Pilpres saat ini masih didominasi 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Di tingkat Jawa Timur, berdasarkan survei ini, elektabilitas Prabowo berada di angka 27,8%, kemudian Ganjar di posisi kedua dengan angka 23,5%, lalu Anies di posisi ketiga dengan angka 15,4%. Hasil itu didapat dalam survei seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini. Dalam temuan survei SRS ini, Edwin menjelaskan bahwa salah satu faktor mengapa elektabilitas Prabowo unggul dan mengungguli 2 nama tokoh tersebut bahwa adalah kode-kode dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi. Beberapa kesempatan Jokowi dinilai memberikan sinyal dukungan oleh publik kepada kepada Prabowo, maksud kami. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor elektabilitas Prabowo menguat di Jawa Timur. Pada survei tersebut, SRS memberi pertanyaan kepada responden yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengenai arah dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi kepada sejumlah tokoh. Dan hasilnya, publik meyakini Jokowi akan memberikan dukungan kepada Prabowo sebesar 42,5%, kemudian Ganjar diyakini publik sebesar 36,8%, bahkan mendapat endorsement dari Jokowi, dan sejumlah tokoh lain masih berada di bawah 10%. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yusron Naufal, reporter Surya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gerindra adalah partai politik di Banten yang menerima bantuan keuangan terbesar dari APBD pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Partai Gerindra yang memiliki suara sah 609.193. Bantuan yang diterima pun sekitar 4,53 miliar rupiah. Hal tersebut karena Gerindra merupakan partai politik dengan perolehan suara tertinggi di Provinsi Banten. Ini mengacu pada hasil Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Banten. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Banten, rekan Ahmad Tajudin. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Tajudin. Baik, Justina dan juga Tribuners. Pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan sekitar 27,91 miliar
untuk hibah bantuan keuangan partai politik di Provinsi Banten, di mana setidaknya ada 12 partai politik di Banten yang akan menerima bantuan hibah keuangan dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 tersebut. Di antaranya 12 partai yang akan menerima bantuan itu mulai dari Partai PDIP, Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat, PKS, P3, PKB, Hanura, Nasdem, PAN, Berkarya, dan juga PSI. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Banten, Denny Hermawan menyampaikan bahwa masing-masing partai politik tersebut nantinya akan mendapatkan bantuan sesuai dengan jumlah suara sah, di mana setiap suara sah yang akan mendapatkan bantuan itu sekitar 5.000 per suara. Dari 12 partai tersebut disampaikan Denny bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sebagai partai yang akan menerima bantuan tertinggi pertama dari sejumlah partai yang ada di Provinsi Banten, di mana pada tahun 2019 lalu pada pemilihan legislatif, Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara sekitar 906.193 suara dengan jumlah bantuan yang akan diterimanya sekitar 4,5 miliar. Dan partai yang kedua yaitu Partai PDIP dengan jumlah suara sah sebanyak 70.659 suara akan menerima bantuan sekitar 4,3 miliar. Dan partai ketiga yang akan menerima bantuan terbesar yaitu Partai Golkar dengan jumlah suara sah sebanyak 739.844 suara. Partai Golkar akan menerima bantuan sekitar 3,6 miliar. Selanjutnya Partai PKS dengan jumlah suara sah sebanyak 661.132 suara, yang mana PKS akan menerima bantuan sekitar 3,3 miliar. Dan yang kelima yaitu Partai Demokrat dengan jumlah suara sah sebanyak 534.256 suara yang akan menerima bantuan sekitar 2,6 miliar. Dan untuk partai yang keenam di sini ada Partai PKB dengan jumlah suara sah sebanyak 446.520 suara. Partai PKB akan menerima bantuan sekitar 2,2 miliar. Dan untuk partai tertinggi yang ketujuh, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dengan jumlah suara sah sebanyak 345.435 suara, di mana P3 ini akan menerima bantuan sekitar 1,7 miliar. Dan kedelapan yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN, dengan jumlah suara sah sebanyak 337.746 suara, di mana Partai PAN akan menerima bantuan sekitar 1,6 miliar. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dengan jumlah suara sah sebanyak 277.463 suara sah, yang mana Partai Nasdem akan menerima bantuan sekitar 1,3 miliar. Dan untuk yang ke-10 yaitu Partai Berkarya dengan jumlah suara sah sebanyak 182.479 suara, di mana Partai Berkarya akan menerima bantuan sekitar 912 juta. Sedangkan yang ke-11 yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan jumlah suara sah sebanyak 146.808 suara akan menerima bantuan sekitar 734 juta. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12 Partai Hanura, di mana jumlah suara yang sah yang didapatkan oleh Partai Hanura ini sekitar 133.879 suara. Partai Hanura akan mendapatkan bantuan sebesar 669 juta. Nah, dari 12 partai yang menerima bantuan tersebut, disampaikan Denny bahwa penggunaan dari dana bantuan itu telah diatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Provinsi Banten, baik itu untuk kegunaannya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sekaligus untuk keberlangsungan operasional dari partai politik itu sendiri, baik itu kegiatan pengkaderan dan kegiatan partai politik maupun pendidikan bagi masyarakat terhadap kegiatan politik, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda.
rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten, sama PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Denny Hermawan. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk rincian besaran tiap parpol untuk Lima itu sendiri Pak? Dari 12 partai politik itu kan rinciannya 5.000 per suara sah. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya PDI Perjuangan, misalnya PDI Perjuangan 870.609 suara sah kali 5.000 akan mendapatkan berapa? 4.300.000.000 sekian. Dikalikan seperti itu. Datanya tadi yang oleh teman-teman diambil itu. Berarti paling besar untuk di Banten sendiri Partai Gerindra ya? Partai Gerindra 906 suara sah, 906.000 ya, 4,530 kurang lebih seperti itu. Pak, dalam bantuan ini diperuntukkan untuk apa sih Pak? Partai Persatuan Indonesia Perindo di Kabupaten Karanganyar terus berbenah dalam mempersiapkan diri di pemilu serentak 2024. Satu di antaranya penyiapan infrastruktur partai hingga caleg terbaiknya di Kabupaten Karanganyar. Sekretaris DPD Partai Perindo Karanganyar Anwar Mustafa mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan infrastruktur mulai dari DPD sampai DPRT di Kabupaten Karanganyar. Anwar mengatakan dalam persiapan tersebut memiliki tujuan dari pembenahan infrastruktur partai, yaitu mendapatkan kursi dewan dari kabupaten hingga DPR RI. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Justina. Saya akan menyampaikan terkait target Perindo untuk 2024 untuk Perindo Karanganyar, yaitu 5 kursi atau setiap dapilnya mendapatkan minimal satu kursi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Karanganyar Anwar Mustafa, dan hingga untuk kesiapannya pihaknya telah melakukan pembenahan infrastruktur partainya baik dari tingkat RT, pengurus RT hingga tingkat daerah atau tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan untuk meraih target yang dicanangkan oleh pemerintah dari pusat sendiri, yaitu minimal setidaknya tiap dapil 1 kursi atau di DPRT minimal 5 kursi kursi dalam pemilu 2024. Selain itu juga nantinya juga akan mempunyai target juga di provinsi hingga DPR RI. Ya, setidaknya minimal 1 kursi di dapil itu demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 8 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur Kaltim dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut seperti diungkapkan Komisioner KPU PPU Tono Sutrisno. Tono mengungkapkan bahwa masih ada 14 bakal calon DPD RI yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Satu di antaranya karena jumlah dukungan yakni 2.000 belum mendapat terpenuhi. Dari ke-14 bakal calon yang tak memenuhi syarat, 5 orang di antaranya memiliki dukungan di benua Taga dan sedang dalam tahapan perbaikan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Nita Rahayu. Baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa ada 8 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Penajam Pasar Utara Tono Sutrisno yang mengatakan bahwa sebenarnya masih ada 14 calon DPD RI yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Salah satunya karena jumlah dukungan yang syaratnya ini sebanyak 2.000 belum dapat terpenuhi oleh calon-calon tersebut. Dari ke-14 bakal calon yang tidak memenuhi syarat, 5 orang diantaranya memiliki dukungan di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Mereka yakni Zaldi Irza Fahlevi Abdul Rashid dengan jumlah dukungan 43 orang,
Dodi Rondonomu sebanyak 247 dukungan, Fahru Razi 54 dukungan, Jafar Abdul Ghaffar dengan jumlah dukungan sebanyak 30, dan Nanang Sulaiman dengan dukungan sebanyak 40. Tono menjelaskan bahwa tahap verifikasi faktual ini terdapat informasi dukungan yang telah dinyatakan dan tidak memenuhi syarat di tahap pertama. Namun, itu belum diketahui kebenarannya karena belum dilakukan verifikasi. Untuk diketahui, Justina, bahwa tahapan verifikasi oleh KPU dilakukan pada 27 Maret hingga 8 April 2023 mendatang. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan pada hari ini Kamis 30 Maret 2023. Di antara sidang putusan tersebut, satu di antaranya ialah pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggugat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya perihal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke MK. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang pun memutuskan menolak gugatan pada sidang perkara nomor 16/PUU strip 21/2023 tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun News rekan Novalanten. Silakan laporan Anda. Baik Justina dan juga Tribuners, siang tadi Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terkait putusan atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana undang-undang ini digugat oleh Partai Kebangkitan Nusantara, yang mana ketua umumnya yakni Gede Pasek menyoroti pasal 222 yang mana terkait hal itu berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden. Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang tersebut memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Ia mengatakan bahwa terdapat 3 poin dalam kesimpulan sebagai landasan dari keputusan MK tersebut. Yang pertama adalah MK memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Kemudian yang kedua, kata Anwar Usman, pemohon dalam perkara ini dinilai tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Sementara pada poin ketiga, pokok permohonan ini dinilai dalam lanjutan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan begitu. Kemudian pada penjelasannya Hakim Konstitusi Wahidudin Adams menjelaskan bahwa PKN tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menyatakan bahwa ketentuan calon presiden dan wakil presiden dapat dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan ambang batas perolehan kursi paling sedikit sebanyak 20% untuk DPR RI dan sebanyak 25% untuk dari suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Sehingga dalam pertimbangannya, menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara akwo. Sementara Hakim Konstitusi lainnya, Saldi Isra, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion perihal kedudukan hukum permohonan dalam mengajukan permohonan tersebut. Kemudian juga kuasa hukum dari PKN, Dian Farizga, juga menanggapi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya kecewa terhadap putusan tersebut. Terlebih, kata Dian, alasan dari ditolaknya atau tidak diterimanya dari gugatan PKN ini adalah partai tersebut dinilai tidak memiliki legal standing. Untuk informasi Tribuners, Ketua Umum PKN Gede Pasek menilai soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu sebelumnya sebagai bentuk diskriminatif dan juga ia berharap agar pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, partai politik pendatang baru dalam pemilu diharapkan turut bisa mencalonkan presiden dan juga wakil presiden.
Pasek dalam nomor perkara 16/PUU strip 21 Romawi /2023 itu mempersoalkan hilangnya hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden karena kini Pilpres dan juga Pileg digelar secara bersamaan. Tidak lagi seperti dahulu yang mana digelar sesuai dengan periode masing-masing berakhir. Demikian, Istina juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nova Lanten, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama kuasa hukum Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Dian Fariska. Terkait putusan MK tadi bagaimana nih? Ya, kami dari Partai Kebangkitan Nusantara ya sangat kecewa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi, bahwasanya Partai Kebangkitan Nusantara selaku pemohon aku ini dinyatakan tidak putusannya tidak mempunyai tidak punya legal standing. Jadi DNO lah ya. Jadi kita ini kecewa dengan adanya putusan 8 hakim. Yang bagus itu hanya Hakim Saldi Isra saja itu yang mempunyai dissenting opinion. Kalau terkait masalah putusan itu sebetulnya ini agak sedikit aneh. Kenapa? Karena partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini, pemohon Partai Kebangkitan Nusantara ini, itu adalah bagian daripada peserta pemilu, tetapi dinyatakan Calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Sulawesi Selatan mulai mengikuti seleksi tertulis. Ada 2 tahapan tes yang dijalani calon anggota KPU. Pertama, tes tertulis yang digelar di Menara Pedisi Universitas Negeri Makassar pada Kamis 30 Maret 2023 hari ini. Kemudian tes psikologi yang akan berlangsung pada Sabtu 1 April 2023 mendatang. Selama proses seleksi, ada 2 tim sel yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fakim Tias, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Fakih. Baik, ratusan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sesulsel mulai mengikuti rangkaian tes tertulis yang diselenggarakan di kampus Universitas Negeri Makassar pada Kamis 30 Maret 2023. Jadi para peserta, yakni calon anggota KPU Sulsel yang dinyatakan lolos tahap tes administrasi, akan mengikuti 2 tes lanjutan, yakni tes tertulis yang dilaksanakan hari ini dan juga tes psikologi yang akan dilaksanakan pada Sabtu nanti. Untuk tes tertulis sendiri, ada 100 soal yang disiapkan oleh panitia. 100 soal ini merupakan pilihan ganda dan 5 soal merupakan esai. Muatan soal sendiri terkait kebangsaan, kepemiluan, terkait juga dengan ketatanegaraan, serta kebijakan-kebijakan KPU. Sejak pukul 8 tadi, para peserta sudah hadir di kampus UNEM untuk mengikuti tes, dan berlangsung untuk sesi pertama selesai pada pukul 12 siang. Kemudian lanjut di sesi kedua pada pukul 13.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA. Untuk sesi pertama itu diikuti oleh para calon anggota KPU dari Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Baru, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Ada 332 peserta yang mengikuti tes, sementara itu 4 peserta tidak hadir dan langsung dinyatakan gugur pada seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota Sesulsel. Nantinya, hasil dari tes tertulis dan tes psikologi akan diakumulasikan. Lalu dilakukan perankingan, 20 nama terbaik akan lolos menjadi anggota KPU Sulsel. Seperti itu. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fakim Tias, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Sekretaris Timsel Kabupaten, maksud kami KPU Kabupaten Kota Sulsel 1 Muhaimin. Jadi ini adalah tes tulis ya, tes tulis dan satu rangkaian dengan tes psikologi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi ini tes tulis setelah dinyatakan lulus berkas administrasi. Jadi ini tes tahap pertama setelah dinyatakan lulus berkas administrasi, di mana para peserta ini mengerjakan tes tertulis
100 nomor ya. 100 nomor pilihan ganda ditambah dengan 5 nomor esai. Jadi nanti nilai tes tulis ini akan digabungkan dengan nilai psikologi, lalu akumulasi nilainya itu akan nanti ditentukan masuk 20 besar. Kalau muatan tesnya sendiri nih Pak, soal-soalnya ini soal apa nih Pak? Kebangsaan kah atau ya, apa? Jadi cukup merangkum kebangsaan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 yang rencananya bakal digelar di Indonesia. Ganjar Pranowo berpendapat aksi penolakan tersebut sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pernyataan Ganjar Pranowo tersebut sebagai blunder. Bukannya elektoral dirinya meningkat, sikap Ganjar Pranowo tersebut justru mendapatkan kecaman dan komentar pedas netizen. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20, Gubernur Bali Iwayan Koster juga mengambil langkah serupa. Ia pun meminta kepada panitia bersama dengan pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Pengamat politik Bawono Kumoro pun memberikan komentarnya terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2023. Bawono meminta adanya sikap dewasa dalam memandang perihal ini. Bawono menegaskan memperbolehkan timnas Israel untuk bermain di Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Tak berarti Indonesia akan berubah sikap dalam hal dukungan terhadap perjuangan Palestina. Selama puluhan tahun Indonesia selalu konsisten dan teguh dalam mendukung Palestina, baik dalam berbagai forum regional bilateral maupun multilateral. Bawono membeberkan hingga saat ini sudah ada 2 kepala daerah yang sama-sama dari kader PDI Perjuangan yang menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Keduanya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Bawono menilai pernyataan dari kedua kader partai berlambang moncong banteng putih itu bisa merugikan dari segi politik. Di sisi merugikan secara politik, penolakan kehadiran timnas Israel juga bisa mengancam dunia persepak bolaan Indonesia. PSSI bisa saja mendapatkan sanksi dari FIFA jika tak membiarkan timnas Israel bermain. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya turut menolak kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Alasan Ganjar Pranowo menolak Israel karena sikap dukungan dan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, ia juga menjadi amanat Presiden RI Indonesia Insinyur Soekarno sebagai alasan lain penolakan Israel. Penolakan kehadiran timnas Israel juga datang dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Koster diketahui telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora untuk menolak timnas Israel U20 bertanding di gelaran Piala Dunia U20 2023 di Pulau Dewata. Deretan nama yang diperkirakan bakal mengisi jajaran perebutan kursi Capres-Cawapres hingga saat ini dinilai masih belum ada yang mewakilkan anak muda. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Blok Politik Pelajar Del Pedro Marhaen. Menurut Del Pedro, jajaran nama yang ada hingga saat ini tak ada yang mampu menjawab persoalan anak muda. Del Pedro menuturkan Capres kali ini tak ada yang mampu menjawab persoalan mereka, baik dari segi persoalan uang kuliah, hunian, dan persoalan jaminan lapangan pekerjaan. Ia mengatakan deretan nama yang muncul ke permukaan sejauh ini adalah orang-orang hasil indikator ragam lembaga survei. Nama-nama tersebut dinilai tak punya gagasan yang dapat ditawarkan kepada anak muda. Atas hal tersebut, Del Pedro menganjurkan agar anak muda tak hanya golput pada pemilu 2024 mendatang, namun juga turut memboikot kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Dengan boikot, orang terkait mengajak kepada orang lain untuk tak sepakat terhadap pemilu yang berlangsung. Lantaran selama pemilu, khususnya Pilpres, tak pernah ada yang mengangkat kepentingan dari anak muda. Del Pedro sebelumnya menjadi narasumber dalam satu diskusi bertajuk Gairah Pemuda dan Demokrasi pada Rabu 29 Maret 2023 kemarin. Dalam diskusi tersebut, ia turut menyuarakan ihwal pemerintah yang gagal
dalam merespon gairah politik generasi muda. Sebagai contoh, ketika mahasiswa kritis justru diberikan sanksi saat menggelar forum diskusi ataupun turun ke jalan saat menyampaikan aspirasinya. Kita ke informasi lain, kinerja Menteri BUMN Erick Thohir diakui sangat dirasakan seluruh masyarakat tanah air. Kondisi tersebut kian memantik hadirnya dukungan maju sebagai calon wakil presiden cawapres untuk Pilpres 2024. Ia mengungkapkan kinerja Erick Thohir selama 3 tahun menahkodai BUMN berhasil membuat tingkat kesejahteraan masyarakat membaik. Ia menambahkan pencapaian demikian merupakan imbas dari berbagai kebijakan yang tepat sasaran. Manfaat dari kebijakan yang dihadirkan Erick Thohir berhasil membuat tingkat ekonomi masyarakat meningkat signifikan. Ia menyebutkan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI banyak menghadirkan gebrakan kemajuan. Inovasi yang dihadirkan Erick Thohir begitu dinilai baik oleh berbagai kalangan masyarakat tanah air. Kondisi tersebut bahkan turut menaikkan tingkat keterpilihan Erick Thohir di masyarakat, terutama untuk diusung maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Karena berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, tingkat elektabilitas Erick Thohir meningkat pesat, terutama pada simulasi 5 besar nama cawapres. Erick Thohir berhasil mendapat perolehan 17,6%. Pengamat politik Ali Rifan menilai Partai Golkar lebih berpeluang bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Diketahui KPP digawangi Partai Nasional Demokrat, PKS, dan Demokrat ketimbang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Menurutnya kepentingan Golkar untuk mengusung Ketua Umumnya Erlangga Hartarto untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 lebih terakomodir jika bergabung dengan KPP. Ali Rifan mengatakan jika Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan, keuntungan juga akan didapat oleh koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tersebut. Ia menilai Koalisi Perubahan akan mendapat kepastian dengan adanya Golkar. Hal tersebut mengingat hingga hari ini meskipun sudah menyatakan resmi berkoalisi, namun tarik ulur kepentingan antara Nasional Demokrat, PKS soal cawapres disinyalir membuat belum adanya kepastian untuk koalisi ini. Ali menyarankan agar koalisi besar antara Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS ini segera terbentuk, sehingga pasangan capres-cawapresnya bisa memiliki waktu yang cukup untuk disosialisasikan ke masyarakat. Namun Ali menilai pasangan Anies Baswedan dan Erlangga bisa merepresentasikan Indonesia. Anies yang dikenal mewakili kalangan religius, sementara Erlangga mewakili kalangan nasionalis. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya mendorong pembentukan koalisi besar dalam menghadapi pemilu 2024. Menurut Erlangga, koalisi besar sangat memungkinkan terbentuk. Erlangga membantah Golkar dirayu untuk masuk Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Erlangga menegaskan Golkar saat ini sudah berada di Koalisi Indonesia Bersatu KIB, bersama dengan Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Ketika ditanya kemungkinan KIB akan melebur bersama Koalisi Perubahan, Erlangga pun tak menjawab dengan tegas. Menurutnya penggabungan koalisi perlu dibahas secara matang. Isu akan bergabungnya Golkar ke dalam Koalisi Perubahan muncul setelah Erlangga hadir dalam acara buka bersama Nasional Demokrat pada Sabtu. Erlangga menjadi satu-satunya ketua umum parpol di luar Koalisi Perubahan yang hadir dalam acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menemukan 800.000 lebih jumlah daftar pemilih telah meninggal dunia. Temuan ini diperoleh Bawaslu dengan menggunakan metode uji petik atas hasil pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan jajaran petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menjelaskan ada 868.545 orang meninggal dunia yang masih terdaftar sebagai pemilih.
Data orang meninggal ini didapati berada di 5 provinsi, yakni Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilih yang sudah meninggal, Loli menyebutkan masuk dalam kategori pemilih tak memenuhi syarat atau TMS. Lebih lanjut, ada 8 kategori pemilih TMS yang ditemukan Bawaslu atas hasil uji petik, termasuk pemilih yang sudah meninggal dunia. Kategori TMS pemilu lainnya ialah pemilih salah penempatan, pemilih yang tak dikenali, pemilih pindah domisili, kemudian pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, dan pemilih anggota Polri. Kerawanan tersebut diantaranya berkaitan dengan kegandaan, data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah, saran perbaikan pengawas pemilu tidak ditindaklanjuti, hingga KPU yang tak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu. Kerawanan lainnya ialah ihwal KPU sesuai tingkatan tak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu, hasil coklit, serta rekapitulasi. Diketahui tahapan coklit telah berlangsung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Mulai 28 Februari hingga 29 Maret 2023, PPS dibantu oleh Pantarli menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP. Sementara itu penyusunan DPC dimulai pada Kamis 30 Maret 2023 hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memastikan tak membuat dan menerbitkan kartu pemilih untuk pemilihan umum atau pemilu 2024. Diketahui beredar sebuah foto yang memperlihatkan adanya kartu pemilih berbentuk digital. Dalam foto tersebut terlihat sebuah kartu pemilih yang berisi identitas diri, mulai dari nama, jenis kelamin, hingga kode tempat pemungutan suara atau TPS. Kartu pemilih berwarna biru ini juga disebut tersedia dalam bentuk fisik maupun dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Ketua KPU RI Hashim As'ari memastikan KPU tak menerbitkan kartu pemilih untuk pemilu 2024. Hashim menjelaskan KPU dalam menyusun daftar pemilih berdasarkan NIK, sebagaimana terdapat dalam KTP dan kartu keluarga atau KK. Lebih lanjut, Hashim menegaskan KPU tak memiliki kewenangan untuk mengedarkan kartu pemilih. Bahkan ihwal kartu tak pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila ada pihak lain yang menerbitkan kartu pemilih tersebut, Hashim menegaskan itu bukan tanggung jawab KPU. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di kalangan masyarakat Jawa Timur dan menyalip nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah endorsement dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terekam dalam survei terbaru lembaga Surabaya Research Syndicate atau SRS periode 16 hingga 26 Maret 2023. Secara umum survei ini digelar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan melibatkan 1.200 responden. Peneliti Edwin Abdul menjelaskan hasil survei tersebut menunjukkan persaingan elektabilitas Capres masih didominasi 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Yusron Naufal, reporter Surya. Silakan laporan Anda, rekan Yusron Naufal. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners. Jadi lembaga survei Surabaya Research Syndicate atau SRS belum lama ini menggelar survei terkait elektabilitas menjelang pemilu 2024, tepatnya pada periode 16 sampai 26 Maret 2023, yang secara umum survei ini digelar di 2 provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan melibatkan 1.200 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dalam survei kali ini adalah dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Salah satu hasil atau salah satu temuan yang didapat dalam survei ini adalah elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jawa Timur saat ini unggul dan bahkan menyalip nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga punya peluang untuk maju di Pilpres 2024. Peneliti SRS Edwin
Edwin Abdul dalam paparan rilisnya menjelaskan bahwa secara umum pada bursa Pilpres saat ini masih didominasi 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Di tingkat Jawa Timur, berdasarkan survei ini, elektabilitas Prabowo berada di angka 27,8%, kemudian Ganjar di posisi kedua dengan angka 23,5%, lalu Anies di posisi ketiga dengan angka 15,4%. Hasil itu didapat dalam survei seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini. Dalam temuan survei SRS ini, Edwin menjelaskan bahwa salah satu faktor mengapa elektabilitas Prabowo unggul dan mengungguli dua nama tokoh tersebut bahwa adalah kode-kode dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi. Beberapa kesempatan Jokowi dinilai memberikan sinyal dukungan oleh publik kepada kepada Prabowo, maksud kami. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor elektabilitas Prabowo menguat di Jawa Timur. Pada survei tersebut, SRS memberi pertanyaan kepada responden yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengenai arah dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi kepada sejumlah tokoh. Dan hasilnya, publik meyakini Jokowi akan memberikan dukungan kepada Prabowo sebesar 42,5%, kemudian Ganjar diyakini publik sebesar 36,8%, bahkan mendapat endorsement dari Jokowi, dan sejumlah tokoh lain masih berada di bawah 10%. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yusron Naval, reporter Surya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gerindra adalah partai politik di Banten yang menerima bantuan keuangan terbesar dari APBD pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Partai Gerindra yang memiliki suara sah 609.193. Bantuan yang diterima pun sekitar 4,53 miliar rupiah. Hal tersebut karena Gerindra merupakan partai politik dengan perolehan suara tertinggi di Provinsi Banten. Ini mengacu pada hasil Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Banten. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Banten, rekan Ahmad Tajudin. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Tajudin. Baik, Justina dan juga Tribuners. Pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan sekitar 27,91 miliar untuk hibah bantuan keuangan partai politik di Provinsi Banten, di mana setidaknya ada 12 partai politik di Banten yang akan menerima bantuan hibah keuangan dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 tersebut. Di antaranya 12 partai yang akan menerima bantuan itu mulai dari Partai PDIP, Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat, PKS, P3, PKB, Hanura, Nasdem, PAN, Berkarya, dan juga PSI. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Banten, Denny Hermawan menyampaikan bahwa masing-masing partai politik tersebut nantinya akan mendapatkan bantuan sesuai dengan jumlah suara sah, di mana setiap suara sah yang akan mendapatkan bantuan itu sekitar 5.000 per suara. Dari 12 partai tersebut disampaikan Denny bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sebagai partai yang akan menerima bantuan tertinggi pertama dari sejumlah partai yang ada di Provinsi Banten, di mana pada tahun 2019 lalu pada pemilihan legislatif, Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara sekitar 906.193 suara dengan jumlah bantuan yang akan diterimanya sekitar 4,5 miliar. Dan partai yang kedua yaitu Partai PDIP dengan jumlah suara sah sebanyak 870.659 suara akan menerima bantuan sekitar 4,3 miliar. Dan partai ketiga yang akan menerima bantuan terbesar yaitu Partai Golkar dengan jumlah suara sah sebanyak 739.844 suara. Partai Golkar akan menerima bantuan sekitar 3,6 miliar. Selanjutnya Partai PKS dengan jumlah suara sah sebanyak 661.132 suara.
yang mana PKS akan menerima bantuan sekitar 3,3 miliar. Dan yang kelima yaitu Partai Demokrat dengan jumlah suara sah sebanyak 534.256 suara yang akan menerima bantuan sekitar 2,6 miliar. Dan untuk partai yang keenam di sini ada Partai PKB dengan jumlah suara sah sebanyak 446.520 suara. Partai PKB akan menerima bantuan sekitar 2,2 miliar. Dan untuk partai tertinggi yang ketujuh yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan jumlah suara sah sebanyak 345.435 suara, di mana P3 ini akan menerima bantuan sekitar 1,7 miliar. Dan kedelapan yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN dengan jumlah suara sah sebanyak 337.746 suara, di mana Partai PAN akan menerima bantuan sekitar 1,6 miliar. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dengan jumlah suara sah sebanyak 277.463 suara sah, yang mana Partai Nasdem akan menerima bantuan sekitar 1,3 miliar. Dan untuk yang ke-10 yaitu Partai Berkarya dengan jumlah suara sah sebanyak 182.479 suara, di mana Partai Berkarya akan menerima bantuan sekitar 912 juta. Sedangkan yang ke-11 yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan jumlah suara sah sebanyak 146.808 suara akan menerima bantuan sekitar 734 juta. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12 Partai Hanura, di mana jumlah suara yang sah yang didapatkan oleh Partai Hanura ini sekitar 133.879 suara. Partai Hanura akan mendapatkan bantuan sebesar 669 juta. Nah, dari 12 partai yang menerima bantuan tersebut, disampaikan Denny bahwa penggunaan dari dana bantuan itu telah diatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Provinsi Banten, baik itu untuk kegunaannya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sekaligus untuk keberlangsungan operasional dari partai politik itu sendiri, baik itu kegiatan pengkaderan dan kegiatan partai politik maupun pendidikan bagi masyarakat terhadap kegiatan politik, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Denny Hermawan. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk rincian besaran tiap parpol untuk lima itu sendiri Pak? Dari 12 partai politik itu kan rinciannya 5.000 per suara sah. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya PDI Perjuangan, PDI Perjuangan 870.609 suara sah kali 5.000 akan mendapatkan berapa? 4.300 sekian. Dikalikan seperti itu. Datanya tadi yang oleh teman-teman diambil itu. Berarti paling besar untuk di Banten sendiri Partai Gerindra ya? Partai Gerindra 906 suara sah, 906.000 ya. 4,530 kurang lebih seperti itu. Pak, dana bantuan ini diperuntukkan untuk apa sih Pak? Partai Persatuan Indonesia Perindo di Kabupaten Karanganyar terus berbenah dalam mempersiapkan diri di pemilu serentak 2024. Satu di antaranya penyiapan infrastruktur partai hingga caleg terbaiknya di Kabupaten Karanganyar. Sekretaris DPD Partai Perindo Karanganyar Anwar Mustafa mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan infrastruktur mulai dari DPD sampai DPRT di Kabupaten Karanganyar. Anwar mengatakan dalam persiapan tersebut memiliki tujuan dari pembenahan infrastruktur partai, yaitu mendapatkan kursi dewan dari kabupaten hingga DPR RI. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Justina. Saya akan menyampaikan terkait target Perindo untuk 2024 untuk Perindo Karanganyar, yaitu 5
5 kursi atau setiap dapilnya mendapatkan minimal 1 kursi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Karanganyar Anwar Mustafa, dan hingga untuk kesiapannya pihaknya telah melakukan pembenahan infrastruktur partainya baik dari tingkat RT, pengurus RT hingga tingkat daerah atau tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan untuk meraih target yang dicanangkan oleh pemerintah dari pusat sendiri, yaitu minimal setidaknya tiap dapil 1 kursi atau di DPRD minimal 5 kursi kursi dalam pemilu 2024. Selain itu juga nantinya juga akan mempunyai target juga di provinsi hingga DPR RI. Ya, setidaknya minimal 1 kursi di dapil itu demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 8 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur Kaltim dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut seperti diungkapkan Komisioner KPU PPU Tono Sutrisno. Tono mengungkapkan bahwa masih ada 14 bakal calon DPD RI yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Satu diantaranya karena jumlah dukungan yakni 2.000 belum mendapat terpenuhi. Dari ke-14 bakal calon yang tak memenuhi syarat, 5 orang diantaranya memiliki dukungan di Benua Taga dan sedang dalam tahapan perbaikan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Nita Rahayu. Baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa ada 8 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Penajam Pasar Utara Tono Sutrisno yang mengatakan bahwa sebenarnya masih ada 14 calon DPD RI yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Salah satunya karena jumlah dukungan yang syaratnya ini sebanyak 2.000 belum dapat terpenuhi oleh calon-calon tersebut. Dari ke-14 bakal calon yang tidak memenuhi syarat, 5 orang diantaranya memiliki dukungan di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Mereka yakni Zaldi Irza Fahlevi Abdul Rashid dengan jumlah dukungan 43 orang, Dodi Rondonowu sebanyak 247 dukungan, Fahru Razi 54 dukungan, Jafar Abdul Ghaffar dengan jumlah dukungan sebanyak 30, dan Nanang Sulaiman dengan dukungan sebanyak 40. Tono menjelaskan bahwa tahap verifikasi faktual ini terdapat informasi dukungan yang telah dinyatakan dan tidak memenuhi syarat di tahap pertama. Namun, itu belum diketahui kebenarannya karena belum dilakukan verifikasi. Untuk diketahui, Justina, bahwa tahapan verifikasi oleh KPU dilakukan pada 27 Maret hingga 8 April 2023 mendatang. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Nita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan pada hari ini Kamis 30 Maret 2023. Di antara sidang putusan tersebut, satu di antaranya ialah pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggugat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya perihal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke MK. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang pun memutuskan menolak gugatan pada sidang perkara nomor 16/PUU strip 21/2023 tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun News rekan Nova Lanten. Silakan laporan Anda. Baik Justina dan juga Tribuners, siang tadi Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terkait putusan atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana undang-undang ini digugat oleh Partai Kebangkitan Nusantara, yang mana ketua umumnya
yakni Gede Pasek, menyoroti pasal 222 yang mana terkait hal itu berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden. Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang tersebut memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Ia mengatakan bahwa terdapat 3 poin dalam kesimpulan sebagai landasan dari keputusan MK tersebut. Yang pertama adalah MK memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Kemudian yang kedua, kata Anwar Usman, pemohon dalam perkara ini dinilai tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Sementara pada poin ketiga, pokok permohonan ini dinilai dalam lanjutan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan begitu. Kemudian pada penjelasannya Hakim Konstitusi Wahidudin Adams menjelaskan bahwa PKN tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menyatakan bahwa ketentuan calon presiden dan wakil presiden dapat dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan ambang batas perolehan kursi paling sedikit sebanyak 20% untuk DPR RI dan sebanyak 25% untuk dari suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Sehingga dalam pertimbangannya, menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara Akwo. Sementara Hakim Konstitusi lainnya, Saldi Isra, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion perihal kedudukan hukum permohonan dalam mengajukan permohonan tersebut. Kemudian juga kuasa hukum dari PKN, Dian Farizga, juga menanggapi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya kecewa terhadap putusan tersebut. Terlebih, kata Dian, alasan dari ditolaknya atau tidak diterimanya dari gugatan PKN ini adalah partai tersebut dinilai tidak memiliki legal standing. Untuk informasi, Tribuners, Ketua Umum PKN Gede Pasek menilai soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu sebelumnya sebagai bentuk diskriminatif dan juga ia berharap agar pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, partai politik pendatang baru dalam pemilu diharapkan turut bisa mencalonkan presiden dan juga wakil presiden. Pasek dalam nomor perkara 16/PUU strip 21 Romawi /2023 itu mempersoalkan hilangnya hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden karena kini Pilpres dan juga Pileg digelar secara bersamaan. Tidak lagi seperti dahulu yang mana digelar sesuai dengan periode masing-masing berakhir. Demikian, Istina juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nova Lanten, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama kuasa hukum Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Dian Farizga. Terkait putusan MK tadi bagaimana nih? Ya, kami dari Partai Kebangkitan Nusantara ya sangat kecewa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi, bahwasanya Partai Kebangkitan Nusantara selaku pemohon aku ini dinyatakan tidak putusannya tidak mempunyai tidak punya legal standing. Jadi DNO lah ya. Jadi kita ini kecewa dengan adanya putusan 8 hakim. Yang bagus itu hanya Hakim Saldi Isra saja itu yang mempunyai dissenting opinion. Kalau terkait masalah putusan itu sebetulnya ini agak sedikit aneh. Kenapa? Karena partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini, pemohon Partai Kebangkitan Nusantara ini, itu adalah bagian daripada peserta pemilu, tetapi dinyatakan Calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Sulawesi Selatan mulai mengikuti seleksi tertulis. Ada 2 tahapan tes yang dijalani calon anggota KPU. Pertama, tes tertulis yang digelar di Menara Penisi Universitas Negeri Makassar pada Kamis 30 Maret 2023 hari ini. Kemudian tes psikologi yang akan berlangsung pada Sabtu 1 April 2023 mendatang.
Selama proses seleksi, ada 2 tim sel yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fakih Imtiaz, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Fakih. Baik, ratusan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota se-Sulsel mulai mengikuti rangkaian tes tertulis yang diselenggarakan di kampus Universitas Negeri Makassar pada Kamis 30 Maret 2023. Jadi para peserta, yakni calon anggota KPU Sulsel yang dinyatakan lolos tahap tes administrasi, akan mengikuti 2 tes lanjutan, yakni tes tertulis yang dilaksanakan hari ini dan juga tes psikologi yang akan dilaksanakan pada Sabtu nanti. Untuk tes tertulis sendiri, ada 100 soal yang disiapkan oleh panitia. 100 soal ini merupakan pilihan ganda dan 5 soal merupakan esai. Muatan soal sendiri terkait kebangsaan, kepemiluan, terkait juga dengan ketatanegaraan, serta kebijakan-kebijakan KPU. Sejak pukul 8 tadi, para peserta sudah hadir di kampus UNEM untuk mengikuti tes dan berlangsung untuk sesi pertama selesai pada pukul 12 siang. Kemudian lanjut di sesi kedua pada pukul 13.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA. Untuk sesi pertama itu diikuti oleh para calon anggota KPU dari Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Baru, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Ada 332 peserta yang mengikuti tes, sementara itu 4 peserta tidak hadir dan langsung dinyatakan gugur pada seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota se-Sulsel. Nantinya, hasil dari tes tertulis dan tes psikologi akan diakumulasikan. Lalu dilakukan perankingan, 20 nama terbaik akan lolos menjadi anggota KPU Sulsel. Seperti itu. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fakih Imtiaz, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Sekretaris Timsel Kabupaten, maksud kami KPU Kabupaten Kota Sulsel 1 Muhaimin. Jadi ini adalah tes tulis ya, tes tulis dan satu rangkaian dengan tes psikologi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi ini tes tulis setelah dinyatakan lulus berkas administrasi. Jadi ini tes tahap pertama setelah dinyatakan lulus berkas administrasi. Di mana para peserta ini mengerjakan tes tertulis hanya 100 nomor ya, 100 nomor pilihan ganda ditambah dengan 5 nomor esai. Jadi nanti nilai tes tulis ini akan digabungkan dengan nilai psikologi, lalu akumulasi nilainya itu akan nanti ditentukan masuk 20 besar. Kalau muatan tesnya sendiri nih Pak, soal-soalnya ini soal apa nih Pak? Kebangsaan kah atau ya, apa? Jadi cukup merangkum kebangsaan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 yang rencananya bakal digelar di Indonesia. Ganjar Pranowo berpendapat aksi penolakan tersebut sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pernyataan Ganjar Pranowo tersebut sebagai blunder. Bukannya elektoral dirinya meningkat, sikap Ganjar Pranowo tersebut justru mendapatkan kecaman dan komentar pedas netizen. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20, Gubernur Bali Iwayan Koster juga mengambil langkah serupa. Ia pun meminta kepada panitia bersama dengan pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Pengamat politik Bawono Kumoro pun memberikan komentarnya terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2023. Bawono meminta adanya sikap dewasa dalam memandang perihal ini. Bawono menegaskan memperbolehkan timnas Israel untuk bermain di Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Tak berarti Indonesia akan berubah sikap dalam hal dukungan terhadap perjuangan Palestina. Selama puluhan tahun Indonesia selalu konsisten dan teguh dalam mendukung Palestina, baik dalam berbagai forum regional bilateral maupun multilateral.
Bawono membeberkan hingga saat ini sudah ada 2 kepala daerah yang sama-sama dari kader PDI Perjuangan yang menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Keduanya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Bawono menilai pernyataan dari kedua kader partai berlambang moncong banteng putih itu bisa merugikan dari segi politik. Di sisi merugikan secara politik, penolakan kehadiran timnas Israel juga bisa mengancam dunia persepak bolaan Indonesia. PSSI bisa saja mendapatkan sanksi dari FIFA jika tak membiarkan timnas Israel bermain. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya turut menolak kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Alasan Ganjar Pranowo menolak Israel karena sikap dukungan dan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, ia juga menjadi amanat Presiden RI Indonesia Insinyur Soekarno sebagai alasan lain penolakan Israel. Penolakan kehadiran timnas Israel juga datang dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Koster diketahui telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora untuk menolak timnas Israel U20 bertanding di gelaran Piala Dunia U20 2023 di Pulau Dewata. Deretan nama yang diperkirakan bakal mengisi jajaran perebutan kursi Capres-Cawapres hingga saat ini dinilai masih belum ada yang mewakilkan anak muda. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Blok Politik Pelajar Del Pedro Marhaen. Menurut Del Pedro, jajaran nama yang ada hingga saat ini tak ada yang mampu menjawab persoalan anak muda. Del Pedro menuturkan Capres kali ini tak ada yang mampu menjawab persoalan mereka, baik dari segi persoalan uang kuliah, hunian, dan persoalan jaminan lapangan pekerjaan. Ia mengatakan deretan nama yang muncul ke permukaan sejauh ini adalah orang-orang hasil indikator ragam lembaga survei. Nama-nama tersebut dinilai tak punya gagasan yang dapat ditawarkan kepada anak muda. Atas hal tersebut, Del Pedro menganjurkan agar anak muda tak hanya golput pada pemilu 2024 mendatang, namun juga turut memboikot kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Dengan boikot, orang terkait mengajak kepada orang lain untuk tak sepakat terhadap pemilu yang berlangsung. Lantaran selama pemilu, khususnya Pilpres, tak pernah ada yang mengangkat kepentingan dari anak muda. Del Pedro sebelumnya menjadi narasumber dalam satu diskusi bertajuk Gairah Pemuda dan Demokrasi pada Rabu 29 Maret 2023 kemarin. Dalam diskusi tersebut, ia turut menyuarakan ihwal pemerintah yang gagal dalam merespon gairah politik generasi muda. Sebagai contoh, ketika mahasiswa kritis justru diberikan sanksi saat menggelar forum diskusi ataupun turun ke jalan saat menyampaikan aspirasinya. Kita ke informasi lain, kinerja Menteri BUMN Erick Thohir diakui sangat dirasakan seluruh masyarakat tanah air. Kondisi tersebut kian memantik hadirnya dukungan maju sebagai calon wakil presiden Cawapres untuk Pilpres 2024. Ia mengungkapkan kinerja Erick Thohir selama 3 tahun menahkodai BUMN berhasil membuat tingkat kesejahteraan masyarakat membaik. Ia menambahkan pencapaian demikian merupakan imbas dari berbagai kebijakan yang tepat sasaran. Manfaat dari kebijakan yang dihadirkan Erick Thohir berhasil membuat tingkat ekonomi masyarakat meningkat signifikan. Ia menyebutkan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI banyak menghadirkan gebrakan kemajuan. Inovasi yang dihadirkan Erick Thohir begitu dinilai baik oleh berbagai kalangan masyarakat tanah air. Kondisi tersebut bahkan turut menaikkan tingkat keterpilihan Erick Thohir di masyarakat, terutama untuk diusung maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Karena berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, tingkat elektabilitas Erick Thohir meningkat pesat, terutama pada simulasi 5 besar nama cawapres. Erick Thohir berhasil mendapat perolehan 17,6%. Pengamat politik Ali Rifan menilai Partai Golkar lebih berpeluang bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Diketahui KPP digawangi Partai Nasional Demokrat, PKS, dan Demokrat ketimbang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR yang diusung Partai Gerindra dan PKB.
Menurutnya kepentingan Golkar untuk mengusung ketua umumnya Erlangga Hartarto untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 lebih terakomodir jika bergabung dengan KPP. Ali Rifan mengatakan jika Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan, keuntungan juga akan didapat oleh koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tersebut. Ia menilai Koalisi Perubahan akan mendapat kepastian dengan adanya Golkar. Hal tersebut mengingat hingga hari ini meskipun sudah menyatakan resmi berkoalisi, namun tarik ulur kepentingan antara Nasional Demokrat, PKS soal cawapres disinyalir membuat belum adanya kepastian untuk koalisi ini. Ali menyarankan agar koalisi besar antara Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS ini segera terbentuk, sehingga pasangan capres-cawapresnya bisa memiliki waktu yang cukup untuk disosialisasikan ke masyarakat. Namun Ali menilai pasangan Anies Baswedan dan Erlangga bisa merepresentasikan Indonesia. Anies yang dikenal mewakili kalangan religius, sementara Erlangga mewakili kalangan nasionalis. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya mendorong pembentukan koalisi besar dalam menghadapi pemilu 2024. Menurut Erlangga, koalisi besar sangat memungkinkan terbentuk. Erlangga membantah Golkar dirayu untuk masuk koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Erlangga menegaskan Golkar saat ini sudah berada di koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama dengan Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Ketika ditanya kemungkinan KIB akan melebur bersama koalisi perubahan, Erlangga pun tak menjawab dengan tegas. Menurutnya penggabungan koalisi perlu dibahas secara matang. Isu akan bergabungnya Golkar ke dalam koalisi perubahan muncul setelah Erlangga hadir dalam acara buka bersama Nasional Demokrat pada Sabtu. Erlangga menjadi satu-satunya ketua umum parpol di luar koalisi perubahan yang hadir dalam acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menemukan 800.000 lebih jumlah daftar pemilih telah meninggal dunia. Temuan ini diperoleh Bawaslu dengan menggunakan metode uji petik atas hasil pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan jajaran petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menjelaskan ada 868.545 orang meninggal dunia yang masih terdaftar sebagai pemilih. Data orang meninggal ini didapati berada di 5 provinsi yakni Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilih yang sudah meninggal, Loli menyebutkan masuk dalam kategori pemilih tak memenuhi syarat atau TMS. Lebih lanjut, ada 8 kategori pemilih TMS yang ditemukan Bawaslu atas hasil uji petik, termasuk pemilih yang sudah meninggal dunia. Kategori TMS pemilu lainnya ialah pemilih salah penempatan, pemilih yang tak dikenali, pemilih pindah domisili, kemudian pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, dan pemilih anggota Polri. Kerawanan tersebut diantaranya berkaitan dengan kegandaan, data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah, saran perbaikan pengawas pemilu tidak ditindaklanjuti, hingga KPU yang tak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu. Kerawanan lainnya ialah ihwal KPU sesuai tingkatan tak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu, hasil coklit, serta rekapitulasi. Diketahui tahapan coklit telah berlangsung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Mulai 28 Februari hingga 29 Maret 2023, PPS dibantu oleh Pantarlih menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP. Sementara itu penyusunan DPC dimulai pada Kamis 30 Maret 2023 hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memastikan tak membuat dan menerbitkan kartu pemilih untuk pemilihan umum atau pemilu 2024. Diketahui beredar sebuah foto yang memperlihatkan adanya kartu pemilih berbentuk digital. Dalam foto tersebut terlihat sebuah kartu pemilih yang berisi identitas diri, mulai dari nama, jenis kelamin, hingga kode tempat pemungutan suara atau TPS. Kartu pemilih berwarna biru ini juga disebut tersedia dalam bentuk fisik maupun dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri.
Ketua KPU RI Hashim Asy'ari memastikan KPU tak menerbitkan kartu pemilih untuk pemilu 2024. Hashim menjelaskan KPU dalam menyusun daftar pemilih berdasarkan NIK, sebagaimana terdapat dalam KTP dan kartu keluarga atau KK. Lebih lanjut, Hashim menegaskan KPU tak memiliki kewenangan untuk mengedarkan kartu pemilih. Bahkan ihwal kartu tak pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila ada pihak lain yang menerbitkan kartu pemilih tersebut, Hashim menegaskan itu bukan tanggung jawab KPU. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di kalangan masyarakat Jawa Timur dan menyalip nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah endorsement dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terekam dalam survei terbaru lembaga Surabaya Research Syndicate atau SRS periode 16 hingga 26 Maret 2023. Secara umum survei ini digelar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan melibatkan 1.200 responden. Peneliti Edwin Abdul menjelaskan hasil survei tersebut menunjukkan persaingan elektabilitas Capres masih didominasi 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Yusron Naufal, reporter Surya. Silakan laporan Anda, rekan Yusron. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners. Jadi lembaga survei Surabaya Research Syndicate atau SRS belum lama ini menggelar survei terkait elektabilitas menjelang pemilu 2024, tepatnya pada periode 16 sampai 26 Maret 2023, yang secara umum survei ini digelar di 2 provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan melibatkan 1.200 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dalam survei kali ini adalah dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Salah satu hasil atau salah satu temuan yang didapat dalam survei ini adalah elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jawa Timur saat ini unggul dan bahkan menyalip nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga punya peluang untuk maju di Pilpres 2024. Peneliti SRS Edwin Abdul dalam paparan rilisnya menjelaskan bahwa secara umum pada bursa Pilpres saat ini masih didominasi 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Di tingkat Jawa Timur, berdasarkan survei ini, elektabilitas Prabowo berada di angka 27,8%, kemudian Ganjar di posisi kedua dengan angka 23,5%, lalu Anies di posisi ketiga dengan angka 15,4%. Hasil itu didapat dalam survei seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini. Dalam temuan survei SRS ini, Edwin menjelaskan bahwa salah satu faktor mengapa elektabilitas Prabowo unggul dan mengungguli 2 nama tokoh tersebut bahwa adalah kode-kode dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi. Beberapa kesempatan Jokowi dinilai memberikan sinyal dukungan oleh publik kepada kepada Prabowo, maksud kami. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor elektabilitas Prabowo menguat di Jawa Timur. Pada survei tersebut, SRS memberi pertanyaan kepada responden yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengenai arah dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi kepada sejumlah tokoh. Dan hasilnya publik meyakini dan kemudian Ganjar diyakini publik sebesar 36,8% bahkan mendapat endorsement dari Jokowi dan sejumlah tokoh lain masih berada di bawah 10%. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yusron Naufal, reporter Surya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gerindra adalah partai politik di Banten yang menerima bantuan keuangan terbesar dari APBD pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023.
Partai Gerindra yang memiliki suara sah 609.193. Bantuan yang diterima pun sekitar 4,53 miliar rupiah. Hal tersebut karena Gerindra merupakan partai politik dengan perolehan suara tertinggi di Provinsi Banten. Ini mengacu pada hasil Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Banten. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Banten, Rekan Ahmad Tajudin. Silakan laporan Anda, Rekan Ahmad Tajudin. Baik, Justina dan juga Tribuners, pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan sekitar 27,91 miliar untuk hibah bantuan keuangan partai politik di Provinsi Banten, di mana setidaknya ada 12 partai politik di Banten yang akan menerima bantuan hibah keuangan dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 tersebut. Di antaranya 12 partai yang akan menerima bantuan itu mulai dari Partai PDIP, Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat, PKS, P3, PKB, Hanura, Nasdem, PAN, Berkarya, dan juga PSI. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Banten, Denny Hermawan menyampaikan bahwa masing-masing partai politik tersebut nantinya akan mendapatkan bantuan sesuai dengan jumlah suara sah, di mana setiap suara sah yang akan mendapatkan bantuan itu sekitar 5.000 per suara. Dari 12 partai tersebut disampaikan Denny bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sebagai partai yang akan menerima bantuan tertinggi pertama dari sejumlah partai yang ada di Provinsi Banten, di mana pada tahun 2019 lalu pada pemilihan legislatif Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara sekitar 906.193 suara dengan jumlah bantuan yang akan diterimanya sekitar 4,5 miliar. Dan partai yang kedua yaitu Partai PDIP dengan jumlah suara sah sebanyak 70.659 suara akan menerima bantuan sekitar 4,3 miliar. Dan partai ketiga yang akan menerima bantuan terbesar yaitu Partai Golkar dengan jumlah suara sah sebanyak 739.844 suara. Partai Golkar akan menerima bantuan sekitar 3,6 miliar. Selanjutnya Partai PKS dengan jumlah suara sah sebanyak 661.132 suara, yang mana PKS akan menerima bantuan sekitar 3,3 miliar. Dan yang kelima yaitu Partai Demokrat dengan jumlah suara sah sebanyak 534.256 suara yang akan menerima bantuan sekitar 2,6 miliar. Dan untuk partai yang keenam di sini ada Partai PKB dengan jumlah suara sah sebanyak 446.520 suara. Partai PKB akan menerima bantuan sekitar 2,2 miliar. Dan untuk partai tertinggi yang ketujuh yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan jumlah suara sah sebanyak 345.435 suara, di mana P3 ini akan menerima bantuan sekitar 1,7 miliar. Dan kedelapan yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN dengan jumlah suara sah sebanyak 337.746 suara, di mana Partai PAN akan menerima bantuan sekitar 1,6 miliar. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dengan jumlah suara sah sebanyak 277.463 suara sah, yang mana Partai Nasdem akan menerima bantuan sekitar 1,3 miliar. Dan untuk yang ke-10 yaitu Partai Berkarya dengan jumlah suara sah sebanyak 182.479 suara, di mana Partai Berkarya akan menerima bantuan sekitar 912 juta. Sedangkan yang ke-11 yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan jumlah suara sah sebanyak 146.808 suara akan menerima bantuan sekitar 734 juta. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12 Partai Hanura, di mana jumlah suara yang sah yang didapatkan oleh Partai Hanura ini sekitar 133.879 suara. Partai Hanura akan mendapatkan bantuan sebesar 669 juta.
Nah, dari 12 partai yang menerima bantuan tersebut, disampaikan Denny bahwa penggunaan dari dana bantuan itu telah diatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Provinsi Banten, baik itu untuk kegunaannya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sekaligus untuk keberlangsungan operasional dari partai politik itu sendiri, baik itu kegiatan pengkaderan dan kegiatan partai politik maupun pendidikan bagi masyarakat terhadap kegiatan politik, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Denny Hermawan. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk rincian besaran tiap parpol untuk Lima itu sendiri Pak? Dari 12 partai politik itu kan rinciannya 5.000 per suara sah. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya PDI Perjuangan 870.609 suara sah kali 5.000 akan mendapatkan berapa? 4.300 sekian. Dikalikan seperti itu. Datanya tadi yang oleh teman-teman diambil itu. Partai Gerindra 906 suara sah 906.000 ya, 4,530 kurang lebih seperti itu. Pak, dana bantuan ini diperuntukkan untuk apa sih Pak? Partai Persatuan Indonesia Perindo di Kabupaten Karanganyar terus berbenah dalam mempersiapkan diri di pemilu serentak 2024. Satu di antaranya penyiapan infrastruktur partai hingga caleg terbaiknya di Kabupaten Karanganyar. Sekretaris DPD Partai Perindo Karanganyar Anwar Mustafa mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan infrastruktur mulai dari DPD sampai DPRT di Kabupaten Karanganyar. Anwar mengatakan dalam persiapan tersebut memiliki tujuan dari pembenahan infrastruktur partai, yaitu mendapatkan kursi dewan dari kabupaten hingga DPR RI. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Justina. Saya akan menyampaikan terkait target Perindo untuk 2024 untuk Perindo Karanganyar, yaitu 5 kursi atau setiap dapilnya mendapatkan minimal satu kursi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Karanganyar Anwar Mustafa, dan hingga untuk kesiapannya pihaknya telah melakukan pembenahan infrastruktur partainya baik dari tingkat RT, pengurus RT hingga tingkat daerah atau tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan untuk meraih target yang dicanangkan oleh pemerintah dari pusat sendiri, yaitu minimal setidaknya tiap dapil 1 kursi atau di DPRT minimal 5 kursi kursi dalam pemilu 2024. Selain itu juga nantinya juga akan mempunyai target juga di provinsi hingga DPR RI. Ya, setidaknya minimal 1 kursi di dapil itu demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 8 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur Kaltim dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut seperti diungkapkan Komisioner KPU PPU Tono Sutrisno. Tono mengungkapkan bahwa masih ada 14 bakal calon DPD RI yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Satu di antaranya karena jumlah dukungan yakni 2.000 belum mendapat terpenuhi. Dari ke-14 bakal calon yang tak memenuhi syarat, 5 orang di antaranya memiliki dukungan di benua Taga dan sedang dalam tahapan perbaikan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Nita Rahayu. Baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa ada 8 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Penajam Pasar Utara Tono Sutrisno yang mengatakan bahwa sebenarnya masih ada 14 calon DPD RI yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Salah satunya karena jumlah dukungan yang syaratnya ini sebanyak 2.000 belum dapat terpenuhi oleh calon-calon tersebut. Dari ke-14 bakal calon yang tidak memenuhi syarat, 5 orang diantaranya memiliki dukungan di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Mereka yakni Zaldi Irza Fahlevi Abdul Rashid dengan jumlah dukungan 43 orang, Dodi Rondonowu sebanyak 247 dukungan, Fahru Razi 54 dukungan, Jafar Abdul Ghaffar dengan jumlah dukungan sebanyak 30, dan Nanang Sulaiman dengan dukungan sebanyak 40. Tono menjelaskan bahwa tahap verifikasi faktual ini terdapat informasi dukungan yang telah dinyatakan dan tidak memenuhi syarat di tahap pertama. Namun, itu belum diketahui kebenarannya karena belum dilakukan verifikasi. Untuk diketahui, Justina, bahwa tahapan verifikasi oleh KPU dilakukan pada 27 Maret hingga 8 April 2023 mendatang. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan pada hari ini Kamis 30 Maret 2023. Di antara sidang putusan tersebut, satu di antaranya ialah pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggugat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya perihal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke MK. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang pun memutuskan menolak gugatan pada sidang perkara nomor 16/PUU strip 21/2023 tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun News rekan Novalanten. Silakan laporan Anda. Baik Justina dan juga Tribuners, siang tadi Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terkait putusan atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana undang-undang ini digugat oleh Partai Kebangkitan Nusantara, yang mana ketua umumnya yakni Gede Pasek menyoroti pasal 222 yang mana terkait hal itu berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden. Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang tersebut memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Ia mengatakan bahwa terdapat 3 poin dalam kesimpulan sebagai landasan dari keputusan MK tersebut. Yang pertama adalah MK memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Kemudian yang kedua, kata Anwar Usman, pemohon dalam perkara ini dinilai tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Sementara pada poin ketiga, pokok permohonan ini dinilai dalam lanjutan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan begitu. Kemudian pada penjelasannya Hakim Konstitusi Wahidudin Adams menjelaskan bahwa PKN tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menyatakan bahwa ketentuan calon presiden dan wakil presiden dapat dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan ambang batas perolehan kursi paling sedikit sebanyak 20% untuk DPR RI dan sebanyak 25% untuk dari suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Sehingga dalam pertimbangannya, menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara akwo. Sementara Hakim Konstitusi lainnya, Saldi Isra, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion perihal kedudukan hukum permohonan dalam mengajukan permohonan tersebut. Kemudian juga kuasa hukum dari PKN, Dian Farizga, juga menanggapi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya kecewa terhadap putusan tersebut. Terlebih, kata Dian,
Alasan dari ditolaknya atau tidak diterimanya dari gugatan PKN ini adalah partai tersebut dinilai tidak memiliki legal standing. Untuk informasi, Tribuners, Ketua Umum PKN Gede Pasek menilai soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu sebelumnya sebagai bentuk diskriminatif dan juga ia berharap agar pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, partai politik pendatang baru dalam pemilu diharapkan turut bisa mencalonkan presiden dan juga wakil presiden. Pasek dalam nomor perkara 16/PUU strip 21 Romawi /2023 itu mempersoalkan hilangnya hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden karena kini Pilpres dan juga Pileg digelar secara bersamaan. Tidak lagi seperti dahulu yang mana digelar sesuai dengan periode masing-masing berakhir. Demikian, Justina juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nova Lanten, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama kuasa hukum Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Dian Fariska. Terkait putusan MK tadi bagaimana nih? Ya, kami dari Partai Kebangkitan Nusantara ya sangat kecewa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi, bahwasanya Partai Kebangkitan Nusantara selaku pemohon aku ini dinyatakan tidak putusannya tidak mempunyai tidak memiliki legal standing. Jadi DNO lah ya. Jadi kita ini kecewa dengan adanya putusan 8 hakim. Yang bagus itu hanya Hakim Saldi Isra saja itu yang mempunyai dissenting opinion. Kalau terkait masalah putusan itu sebetulnya ini agak sedikit aneh. Kenapa? Karena partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini, pemohon Partai Kebangkitan Nusantara ini, itu adalah bagian daripada peserta pemilu, tetapi dinyatakan Calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Sulawesi Selatan mulai mengikuti seleksi tertulis. Ada 2 tahapan tes yang dijalani calon anggota KPU. Pertama, tes tertulis yang digelar di Menara Pedisi Universitas Negeri Makassar pada Kamis 30 Maret 2023 hari ini. Kemudian tes psikologi yang akan berlangsung pada Sabtu 1 April 2023 mendatang. Selama proses seleksi, ada 2 tim sel yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fakih Imtiaz, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Fakih. Baik, ratusan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sesulsel mulai mengikuti rangkaian tes tertulis yang diselenggarakan di kampus Universitas Negeri Makassar pada Kamis 30 Maret 2023. Jadi para peserta, yakni calon anggota KPU Sulsel yang dinyatakan lolos tahap tes administrasi, akan mengikuti 2 tes lanjutan, yakni tes tertulis yang dilaksanakan hari ini dan juga tes psikologi yang akan dilaksanakan pada Sabtu nanti. Untuk tes tertulis sendiri, ada 100 soal yang disiapkan oleh panitia. 100 soal ini merupakan pilihan ganda dan 5 soal merupakan esai. Muatan soal sendiri terkait kebangsaan, kepemiluan, terkait juga dengan ketatanegaraan, serta kebijakan-kebijakan KPU. Sejak pukul 8 tadi, para peserta sudah hadir di kampus UNEM untuk mengikuti tes dan berlangsung untuk sesi pertama selesai pada pukul 12 siang. Kemudian lanjut di sesi kedua pada pukul 13.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA. Untuk sesi pertama itu diikuti oleh para calon anggota KPU dari Kabupaten Bone